wisata tabungan akhirat. Berjalan ke majelis taklim ini ya mungkin awalnya nggak niat karena Allah ya, kemudian bisa niat karena Allah. Awalnya hanya mendengarkan pengumuman dari Pak Taufik selaku direktur, kemudian ini niatnya diubah karena Allah. Mungkin niatnya bukan karena rohani, bukan karena pencatatan rohani, niatnya jasmani saja. Ada rohani sarapan, tapi sampai di sini niat karena rohani. Itu yang saya kira ingin saya sampaikan kepada kita semua. Belajar dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang sabar, ada yang tidak sabar. Yang sabar termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Itu yang itu begitu. Nabi tetap sabar. Sampai Nabi itu pulangnya itu kan bersandar di pohon. Pohon itu namanya pohon kuk. Yang suka sejarah ketok itu pasti tahu pohon kuk. Jadi ada monumennya masjid, namanya Masjid Kuk. Nabi Nuh nangis itu. Situ dakwah gak nyangkal belas. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, mulai ini Nabi lepas nama buat Nabi itu sinis. Apa saya Nabi benar-benar dari Allah? Menjauh situ gak bisa, gak nyangkal. Di saat kesedihan Nabi yang begitu dalam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus jin. Jin kan tidak menunggu ribuan jin datang kepada Nabi. Ketuanya jin ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami kaum jin ini siap untuk dinasihati. Jadi kelompok kami jin-jin ini terhibur Rasulullah, dihibur dengan jin. Menunggu tak boleh melok, jine belum melok. Menunggu kalau kira-kira daunnya Nabi, tapi jine urut kira-kira daunnya Rasul. Orangnya ini bangun senjata orang dari macamnya pengajian bahasa tekok dia gampang sing tekok menungsone loro tok liyane jin semua kali bukan kalau teng masjid Surabaya ini kota masih sepi anjene balik kalau masjid dirong nih masjid bahaya Citralen ini jadi Citralen maksudnya ngatur kok perkampungan ini sebenarnya lagi besar, bagus, tapi jauh dari perkampungan. Kalau subuh prima, subuh sepi. Orang tidak waduh. Saya pernah ceramah ini yang datang dua, yang datang dua. Muadzine sampai situ terus semua teman. Waktu sholat. Langsung dari salam pulau kelenci menolong ya. Mungkin yang datang dua jinnya yang banyak terhibur bukan sini kata sing yang penting kita bisa istiqomah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kajian kita Bulughul Maram. Hadis yang ketiga di bab ada biqadha'il hajat. Bab adab buang air. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari sahabat Anas bin Malik. Pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidup, Anas ini masih muda, masih remaja, termasuk suka menolong dan membantu Rasulullah untuk memenuhi keperluan rumahnya. Jadi dijuluki Anas ini adalah sang pembawa sandal Rasulullah, Maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Anas bin Malik, wonten Malik bin Anas. Kalau Imam Malik itu mazhab Maliki, dalam itu Malik bin Anas. Gitu. Qala Anas berkata, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yadkhulul khala. Ketika masuk ke dalam WC, yadkhulul khala, fa ahmilu ana wa gulamun nahwi. Maka aku dan pemuda sebayaku membawakan sebuah ember berisi air. Idawa watan min ma'in, dan satu tongkat pendek, wa anazatan, wa yastanji bil ma', dan beliau membersihkan atau beristinja dengan air itu. Jadi caranya Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah buang air atau masuk ke dalam WC dan membawakan dua ember berisi air dan satu tongkat pendek, lalu beliau membersihkan dengan air itu. Artinya pertama kali alat untuk bersuci itu adalah air. Alat untuk bersuci itu air. Ini muttafaq alaih, disahihkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, menunjukkan bahwa alat untuk bersuci, untuk istinja itu pertama kali adalah air. Nah, kita bersyukur Pak, Indonesia ini murah banget, makanya tidak pernah kita sholat istisqa. Betul nanti kalau daerah Surabaya sekitarnya istisqa betul nanti. Kemudian kan Jombang itu terakhir dulu, pondok itu istisqa. Salat tidak hujan. Di Surabaya pakai hujan pakai sholat banjir. Oman itu sholat ada kawan. Itu aneh Pak. Waktu sholat istisqa itu lebih diutus dari Indra. Karena masyarakat itu kita sholat istisqa sama-sama. Terus pulau Pak istisqa Pak di lapangan istisqa Pak. Yang punya piaraan dibawa semua, yang punya ayam dibawa, yang punya kambing dibawa, semua dibawa. Karena mereka juga butuh air. Nah, kemudian pas saya masuk itu orang yang suka adu ayam. Nah, saya kan nggak ngurus ayam itu ayam apa. Pak, ini ayamnya berapa? Saya butuh lapangan Pak. Loh, awal itu ini kayak itu begitu, soalnya gitu ini. Terus ayamnya betul Pak. Akhirnya betul kan lapangan. Lah ayamnya kan taruh situ. Orangnya nggak ikut sholat, karena nggak bisa sholat. Ya tahu nggak pernah sholat. Nah, setelah ia berdoa, turun hujan deras, turun hujan deras. Terus orang yang suka sabung ayam ini dia, kok bisa? Ayam dulu dikobol Allah sebuah sudah. Jadi, ya nggak tahu Pak, kalau itu apa ayam untuk sabung. Ini mungkin bukan karena doa kita, bukan karena doa kita, karena doa itu hewan-hewan itu. Karena hewan-hewan itu kan doanya mustajab. Apalagi ada hewan yang terzolimi, maksudnya terzolimi. PT kayak aturan. Apalagi ada hewan yang terzolimi, langsung lagi. Katanya mangkel, nomor boleh kan? Itu hewan yang terzolimi. Ayam kok itu, oke. Jadi mudah-mudahan di sini ada kedua ayam. Yang penting kedua ayam itu zolimi. Dongani nabi, dongani mustajab. Jangan didongani loh, sorong saja. Jadi ada dua Bu. Hewan itu juga punya insting. Jadi hewan kalau sering dizalimi itu
doanya juga mustajab. Bagaimana kalau hewan itu disayang, dipelihara dengan baik, juga mustajab. Saya dengar ada keterangan begini, orang yang menuntut ilmu itu, yang datang ke majelis ilmu itu, seluruh makhluk hidup mendoakan dia, sampai hatta hitam di bahri, sampai ikan di lautan itu pun mendoakan itu. Coba. Jadi ikan kayak mujair, nama jenis bandeng ini, itu rela dimakan oleh kita, dan mereka mendoakan kepada kita, ya Allah muliakan hidupnya. Jadi sesenangan memang penyetan mujair, penyetan bandeng itu dongan bandeng itu selama kita menuntut itu. Itu saya dengar keterangan seperti itu. Dan Rasulullah SAW dalam hadis ini menyatakan bahwa memang airlah yang menjadi alat untuk bersuci atau untuk beristinja. Tapi Rasulullah bukan orang yang boros air. Buktinya ini 2 ember dan tongkat 1 yang dibawa oleh Anas bin Malik, dan 1 orang yang sebaya dengan Anas bin Malik. Nomor 4, wa'anil Mughirah bin Syu'bah, dan dari Mughirah bin Syu'bah qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudh al-idawah, ambillah ember itu, fantalaqa hatta tawara anni faqadha hajatahu. Lalu beliau pergi hingga aku tidak melihatnya, kemudian beliau buang air. Artinya ini menguatkan hadis yang sebelumnya. Memang untuk beristinja, untuk membersihkan kotoran itu dengan air. Ini yang pertama. Karena nanti ada dengan batu atau dengan apa yang kering itu bisa beristinja. Tapi sebelum ada air, maka harus dengan air. Kecuali Pak, seperti toilet kering, kan ada toilet kering dengan pesawat itu. Pesawat itu kan tidak boleh pakai air ya, untuk cawik, untuk istinja nggak boleh pakai air, harus pakai tisu. Lo tisu apa boleh Pak? Kan yang habisnya kan batu, maka tisu itu diibaratkan seperti batu kering dan mensucikan. Asalkan 3 helai tisu, 3 helai tisu. Ini nggak biasa Pernah saya berangkat umroh itu, ada ibu-ibu dari desa. Dia mungkin terbiasa dengan dengan cawik, tapi dengan kamar mandinya basah. Terus kan pesawat, air itu diambil dari keran ya, terus dicari sampai keluar itu airnya. Moro pramugarinya bengok-bengok. Bu, jangan diteruskan Bu. Gak direken. Abang jeruk bior, akhirnya sedingin diri ya Allah. Ibu, jangan diteruskan Bu. Kalau ini airnya nanti bisa ke arah kabelnya konsep, logo sama. Lu kalau ini tapi kalau ini kan tisu kan sakit. Di botol lego kalau ada tisu ini. Botol lego ini keselamatan semuanya, nggak boleh Pak. Nggak boleh dengan air. Gitu kan. Ya.
Ada juga orang yang selama 10 jam itu tidak ada, Pak. Tidak pipis sama sekali. Karena takut, Pak. Takut ke kamar mandi. Jadi membiarkan dirinya tempat terus. Buangan angan belum kira-kira. Sampai sejam baru pipis. Ada lagi yang jamaah itu tidak mau makan. Ditawari makan sampai satu kali ini. Makan apa Bu? Tidak. Nama makan apa? Tidak. Kenapa? Dikira bahaya namanya. Kalau buatan gak ada sanggup loh Ustaz. Sanggup kalau kecil ini, makin bayar makan. Kalau buatan gak ada sanggup kan beli. Ya itu tinggal laku yang aneh-aneh gitu. Makanya kalau manasik itu juga perlu disampaikan dengan manasik pelaksanaan, bukan manasik ibadah saja, tapi juga manasik bagaimana supaya kita lancar. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqulla ilaini, takutlah kamu dari dua yang terlaknat. Jadi ada perilaku yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Alladzi yatakhalla fi thariqin nas, yaitu orang yang buang air di jalannya manusia, jalan yang biasa dilalui manusia. Au fi dhillihim, atau tempat berteduh. Jadi dua perilaku yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu buang air di jalan dan buang air di tempat berteduh. Wah ini boleh betul. Kalau nanti kalau habis tunggu datang nemu coklat dulu di sofi kamu aroma itu terakhir tempat berteduh juga. Saya bilang begini, Masya Allah, muka-muka sing ngising istri ini kosong, ngomong jadi dia kok iso ngising nenggoni tempat umum itu, ya Allah. Itu yang apa jenenge, yang mencium itu Masya Allah luar biasa, zalim yang luar biasa. Itu lihat dongane wong mandi bisa kosong temenan sithik itu. Oke. Tapi beda dengan kentut. Ini ada penelitian dokter siapa? Dokter Rahadi itu meneliti bahwa kentut itu kalau yang mengeluarkan kan itu mengeluarkan racun. Yang mencium juga manfaatnya banyak. Coba. Itu diteliti sama dokter tadi. Saya nggak tahu apa itu benar atau salah. Tapi penelitian menyatakan bahwa kentut itu yang mencium itu manfaatnya kuat. Bisa tambah sehat kok. Jadi kentut itu ada dulu. Biasanya kentut itu sing ngentut anu bapak kok. Sing ngambung waduh. Ini ada penelitian bahwa kentut itu anginnya itu membawa manfaat untuk yang mencium. Coba. Masuk akal tidak? Kalau ada TikTok, loh, mosok sih dokter kita temenan tadi. Dari ini berdasarkan penelitian, mesti mual, terutama di saya di awal tak diteliti. Saya kan kalau apa namanya, kalau malam Pak, malam itu kan enak. Jam 12, jam 1 itu metu enak. Dan biasanya tidak ada suaranya. Itu karena suaranya ini Masya Allah, uang gue dibul gitu. Nah, saya ngurangin yang di samping ini ngurangin.
saya tak ada nih berdasarkan penelitian dokter bahwa kentut itu banyak mengandung knofong, itu bisa bermanfaat bagi kesehatan. Kita positifnya hari penelitian baru Rasulullah punya tambah pena